Kalian pernah gak sih kayak aku gitu, random aja mikir, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh kita untuk membaca doa sebelum berkegiatan? Ya, kegiatan sehari-hari yang kita lakukan gitu. Misalnya ya nih contoh, doa makan, sebelum makan, sesudah makan, doa masuk WC, keluar WC, doa berpakaian. Kalian pernah gak sih kayak aku gitu, random aja. Dari kecil tuh aku suka mikir, kok ini harus baca doa ya, sampai harus dihafal gitu kan sama guru ngaji. Nah, tapi randomnya pertanyaan aku mungkin akan terjawab setelah aku cerita masalah hororku ini. Makanya simak, tonton sampai habis. Pokoknya jangan lupa juga tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Ceritanya dimulai di tahun 2020. Kita semua udah tahu, di tahun itu lagi marak-maraknya wabah corona. Dan tahu nggak, di tahun itu aku masih ngerjain skripsi. Jadi aku masih tinggal di kota X dan masih ngekos ya. Karena wabah ini semakin hari semakin gak jelas ya, maksudnya vaksin belum ditemukan waktu itu, pokoknya masih gunjang-ganjing berita apa segala macam. Akhirnya universitasku mengeluarkan surat edaran bahwa semua mahasiswa harus pulang ke kampung halamannya masing-masing dan belajar mengajar dipindahkan secara online. Jadi semua ya dari tingkat 1 sampai yang lagi skripsi juga dialihkan ke online. Karena adanya putusan ini, jadi akhirnya aku pulang ke kosan dan langsung beres-beres, packing-packing dan hendak pulang kampung. By the way, nggak aku aja ya guys, semua mahasiswa yang pada saat itu masih ada di kota X dan masih berkegiatan kuliah itu semuanya pulang kampung pada hari itu. Nah, aku, Rida dan teman-teman kayak, semoga corona ini cepat berakhir ya, biar kita bisa kumpul lagi gitu di kosan ini. Nah, setelah aku pikir-pikir, tapi kan kosan ini kita hanya tinggal 1 bulan lagi masa sewanya. Oh iya ya, 1 bulan lagi. Otomatis kan kalau kita mau balik lagi itu harus bayar lagi. Akhirnya kita serentak mikir kayak, oh udah, ya udah kita pamit aja ke ibu kos. Karena kan kita juga nggak tahu wabah ini tuh beresnya sampai kapan kan. Nah, singkat cerita, akhirnya kita temuin lah ibu kos bahwa kita, ya udah bu, kita pamit aja gitu, nggak akan memperpanjang kosannya. Nah, setelah pamit ke ibu kos, barulah kita pulang ke kota masing-masing. Setelah pulang, wabah kan masih terjadi ya, sampai 2020, sampai akhir juga kan masih ada virus corona ini, masih belum ditemukan obatnya. Karena dirasa bosan gitu ya, aduh gimana ya ini, bimbingan juga online kan gak setiap hari, karena ibunya juga kan sibuk harus mengajar secara online, bimbingan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Akhirnya di saat-saat bosan gitu, aku cobalah tanya-tanya ke teman-teman, kalian ada yang udah kerja belum? Atau ada lowongan gak sih? Nah, sembari menunggu gitu ya, apa kabar dari teman-teman aku untuk lowongan pekerjaan, tiba-tiba ada hal yang mengagetkan sekaligus menjadi hal yang membahagiakan di hidup aku, yaitu suamiku melamarku. Asik ya, suamiku yang sekarang ini ya melamarku di tahun 2020. Karena dirasa cocok dan aku juga yakin kepada suamiku, akhirnya aku menerima lamarannya dan kita putuskan untuk menikah secara KUA dulu, alias menikah agama dulu gitu. Jadi nanti perayaannya setelah corona beres. Tadinya mau gitu ya, tapi kan coronanya udah lama. Akhirnya ya pesta-pestanya dilakukan di saat corona juga gitu. Nah, kembali lagi, aku udah akad kan, udah beres akad. Tapi di sini kenyataannya bahwa aku setelah menikah itu harus LDR lagi guys, karena suami aku tuh kerjanya di salah satu kota di Jawa Barat, namun jaraknya yang sangat jauh. Nah, pada saat itu aku juga tidak memungkinkan nih untuk ikut ke suamiku ini pergi merantau ya, karena satu dan lain hal lah. Jadi kita memutuskan untuk LDR setelah menikah. Nah, karena mendapati aku harus LDR dengan suamiku, padahal aku udah menjadi seorang istri gitu ya, sambil menunggu juga skripsian, rasa-rasa bosan tuh udah mulai ada gitu ya. Aduh gimana ya ini, udah mah bosan gitu kan ditinggal suami kerja, jadi bete gitu kan seharian di rumah aja. Tapi alhamdulillahnya aku dapat kabar nih guys dari salah satu temanku yang masih tinggal di kota X, alias di kota yang tempat aku kuliah gitu, bahwa ada lowongan pekerjaan untuk guru les bahasa Inggris. Jadi les private gitu loh, yang ke rumah-rumah. Nah di situ aku mikir dong, lah daripada aku sendiri di rumah gitu kan nungguin suami aku atau nungguin balasan dari dosen untuk skripsi,
ya mending aku pergi ke kota X lagi untuk mengajar gitu kan, mengisi waktu luang. Akhirnya karena ada kesempatan itu, aku cobalah untuk bilang gitu ya ke suami aku dan meminta izin. Nah, setelah bernegosiasi dan meminta izin kepada suamiku, akhirnya aku mendapat izin, guys. Jadi pada saat itu di tahun 2020 akhir dan aku juga udah beres pesta-pesta pernikahan, akhirnya aku kembali lagi nih ke kota X. Ke kota X di mana aku kuliah ini. Tapi kalian inget kan kalau aku tuh masa sewa kosanku tuh sudah habis ya waktu di tahun 2020 ini. Jadi aku putuskan untuk mencari kosan yang baru. Nah, di sini awal mulanya ya. Nah, karena aku ngerasa kayak aduh gak mau ribet lagi sekarang, gak mau beli-beli lemari, gak mau beli apa gitu. Pokoknya pengen pengen sewa kosan yang udah full fasilitas gitu. Jadi tinggal bawa diri sama baju aja gitu kan. Akhirnya aku mintalah bantuan ke teman-teman, gimana nih ada nggak sih siapa tahu gitu kan teman-teman ada yang tahu kosan yang full fasilitas yang kita tinggal bawa baju aja. Nah, alhamdulillahnya salah satu teman aku tuh ada gitu merekomendasikan sebuah kosan yang sama dia juga tempatin dan itu tuh udah full fasilitas juga apa ya istilahnya kalau dalam hotel tuh bintang 4 gitu. Jadi kita tinggal bawa baju udah full fasilitas dan plus kosannya itu bersih, bagus, wangi, pokoknya bagus lah. Akhirnya aku mulai tertarik dengan tawarannya dan aku juga udah lihat foto-foto di dalam kosannya. Pas aku kesana kaget dong. Kaget kenapa? Karena ini tuh konsepnya tuh bukan kosan yang petakan yang berjejer gitu yang kayak kosan aku sebelumnya, tapi ini tuh sebuah rumah mewah, bener-bener mewah guys. Jadi kayak rumah besar aja gitu, kayak bukan kosan. Dan ada 3 lantai di dalamnya. Jadi di lantai 1 itu selain ada 3 kamar untuk yang ngekos, ada juga kan ruang tamu, ruang makan, dan 1 set kitchen. Juga ada nih 1 parkiran ya. Ini tuh luas banget gitu. Jadi buat anak-anak kos yang bawa sepeda motor ataupun mobil tuh bisa gitu buat. Kita masuk ke lantai 2. Lantai 2 tuh ada 5 kamar nih buat yang mau ngekos. Salah satunya temen aku nih yang ngasih tahu. Nah, salah satunya kamarnya tuh di lantai 2. Di lantai 2 juga ada ini ada kayak ruangan buat kumpul-kumpul gitulah ya. Dan di lantai 3 barulah itu jemuran. Jemurannya juga sangat luas banget guys. Dan aku jelasin di sini bahwa tiap kamarnya itu udah full fasilitas. Tentunya ada spring bednya, lemarinya canggih juga nih, udah bisa kayak nge-chart gitu. Sama bisa ditarik jadi meja belajar. Pokoknya bagus lah. Dan satu lagi WC-nya tuh di dalam. Nah, itu penjelasan tentang fasilitas yang ada di kosan ini ya. Jadi yang mau aku tekankan tuh kosan ini tuh bagus dan jauh dari kesan horor gitulah intinya ya. Nah, beruntungnya aku mendapati kamar nomor 2 nih guys di lantai 1. Kenapa aku bilang beruntung? Karena ternyata jendela kamar yang aku tempatin ini, yang di kamar aku ini, itu berhadapan langsung dengan taman mini atau jadi kayak taman-tamanan gitu di dalam rumah. Jadi si jendela aku tuh menghadap ke situ gitulah intinya. Karena setiap kamar udah aku lihat emang sirkulasi udara dan matahari tuh masuk gitu. Entah gimana ya, desainernya bagus, bukan desainer atau arsiteknya bagus, good job lah. Saking nyamannya aku tuh gak pernah guys kepikiran kayak kosan itu serem gitu, enggak. Malahan nih ya, tiap habis beres sholat subuh aku langsung buka jendela, terus aku buka agak besar gitu biar angin tuh masuk, itu kan enak lah, sepoi-sepoi. Pokoknya tiap hari tuh nyaman banget di kosan gitu kan. Les private, ngeles ngajar kan juga nggak tiap hari, bimbingan nggak tiap hari. Jadi aku tuh banyak waktu tuh di rumah karena kan emang pada saat itu emang kita tuh emang diharuskan juga harus banyak-banyak di rumah ya. Jadi pokoknya itu kosan ter the best lah. Hingga suatu hari nih pandangan aku tuh berubah tentang kosan itu. Kenapa? Jadi gini ceritanya. Pada suatu malam aku tuh bermimpi guys. Mimpinya tuh lumayan aneh gitu ya. Jadi aku tuh mimpi aku tuh lagi nonton pertandingan basket di suatu lapang yang penontonnya itu tahu nggak sih guys yang kayak tangga gitu ke atas. Nah, aku kan sedang berada di suatu lapangan basket gitu ya. Dan banyak juga yang nonton di situ guys. Nah, lagi asik-asik nonton kayak gitu, tiba-tiba di sebelah kiri aku lihat gitu ada nih 2 orang cewek pakai terusan putih, rambutnya juga panjang gimbal. Aku kaget dong di situ. Ya meskipun itu mimpi, aku juga tahu lah ya bentukan kayak orang tuh kayak gimana atau yang bukan orang tuh kayak gimana gitu. Akhirnya aku perhatikan kan,
Dan anehnya mereka tuh langsung noleh barengan ke arah kanan, yaitu ke arah aku. Terus mereka jalan gitu. Di situ aku udah mulai deg-degan ya, udah mulai kaget gitu loh. Kok mereka nyamperin sih ke aku gitu. Tapi jangan GR dulu gitu. Takutnya kan ada temennya gitu sebelah kanan gini. Tahu-tahu mereka berdiri dong di sebelah aku. Tiba-tiba nih mereka nyamperin aku gitu. Aku kaget dong di situ, ya Allah kok nyamperin gitu. Tapi ya aku tahan aja gitu ya, di dalam mimpi aku emang kaget ya, tapi aku mencoba stay cool gitu. Tiba-tiba benar dong mereka berdiri di samping aku, dan salah satu di antara mereka bilang gini, siap merebut salaki aing. gitu. Ya Allah, itu aku bener-bener guys, aku gak habis pikir, apa sih kataku, merebut salaki apa sih? Tapi karena aku sadar ya itu mimpi, jadi aku pas aku mau ke belakang, kayak mau lari gitu, kayak udahlah mendingan hindar gitu kan dari masalah yang gak penting. Tiba-tiba salah satu di antara mereka itu jambak rambut aku guys ke belakang. Aku sampai mau terjatuh di situ. Dan itu sakit banget, aku ngerasain kalau itu tuh emang mimpi, tapi aku ngerasain sakit gitu. Karena aku udah mau lari ya guys, tapi salah satu di antara mereka tuh nyengkrem bahu kanan aku dengan kenceng banget dari belakang gitu, sampai ini tuh kerasa sakit ya, meskipun itu mimpi. Tapi itu kerasa sakit banget, panas banget. Dan salah satu di antara mereka, aku nggak tahu yang mana yang ngomong, terus bilang gini, Matak naon sia lamun di baju babacaan gula. itu katanya guys. Aku langsung lari, pokoknya gak peduli, aku pokoknya langsung lari, terus lari. Dan tiba-tiba mereka ngikutin aku, kayak mereka tuh tahu gitu aku tuh mau lari kemana tuh mereka tahu. Akhirnya aku cari nih, ada segerombolan orang ya, aku di mimpi tuh emang kadang kan suka random, aku lihat tuh segerombolan orang itu bule gitu. Jadi aku sontak ke sana lari, terus aku bilang help gitu ya, tolong. Tapi nggak ada yang respon dong, nggak ada yang sama sekali yang ngeliat gitu ke aku gitu, enggak. Wah, aku takut banget, ini dua cewek tetap aja ngikutin aku. Nah, lagi panik gitu kan, dikejar nih sama dua orang cewek. Ini udah aku ditarik gitu kan, dijambak, udah mereka bilang kayak gitu. Aku tuh kayak pelakor gitu, seolah-olah mereka tuh kayak dua orang isista yang lagi negor pelakor gitu guys, yang suka lihat di TV-TV gitu kan, di status atau di TikTok. Nah, akhirnya kan aku pas lari gitu, aku ketakutan, bener-bener ketakutan. Gak ada yang nolong aku, gak ada yang hirauin aku. Akhirnya aku di situ kayak, kayaknya aku harus berdoa gitu. Nggak tahu, refleks aja gitu. Aku baca ayat kursi. Dan ajaibnya, alhamdulillahnya, setelah aku baca ayat kursi, aku tuh terbangun dari mimpi aku guys. Wah, itu udah waktu itu jam 2:30 atau jam 3 aku lupa. Itu udah keringet dingin semuanya. Wah, basah banget baju aku. Aku sampai, ini kenapa ya, ini apa gitu, kok mimpinya kayak gini. Nah, habis mimpi kayak gitu, aku tuh sakit guys. Jadi langsung aja gitu, udah beres mimpi hari itu, aku tuh sakit berturut-turut selama 4 hari, kayak nggak enak badan, pusing gitu mual, sama ya panas-panas gitu sebadan. Nah, di 4 hari ini teman aku datang nih, namanya Mira. Kalau kalian udah nonton video sebelumnya tahu ya kan, Mira ini teman aku satu jurusan dan dia tinggal di kota X ini. Nah, dia bilang, kenapa kamu gak bilang gitu kalau sakit gitu, kita ke dokter, tak bisi covid gitu, istilahnya taknya covid. Enggak kok, bukan covid kataku, soalnya indera perasa semuanya tuh ada gitu, cuman ini kayak gak enak aja badan. Terus Mira, oh mau diantar ke klinik gak, katanya. Enggak usah, kataku, ini juga udah mendingan, alhamdulillah udah 4 hari tuh udah mendingan ya guys. Nah, karena aku tuh ngerasa deket banget ya sama si Mira tuh, terus kita tuh ada pengalaman horor kan sebelumnya di kosan sebelumnya. Nah, aku tuh ceritakan ke si Mira ini dari A sampai Z sampai selesai dan sampai aku sakit gitu. Si Mira yang ngedenger itu tahu gak sih bilang apa? Riz, katanya, ini tuh kayaknya pertanda deh, katanya gitu. Pertanda apa, kataku? Kamu jangan suka nakut-nakutin gitu, apa sih gitu, jangan lebay. Enggak, tadi kan itu itunya katanya, si dua orang itu bilang apa kan, kamu ngerebut suami, terus jangan kalau pakai baju tuh harus bacaan dulu, katanya harus baca doa dulu. Iya sih bilang gitu, emang kenapa? Ya nggak ada salahnya, katanya, kamu tuh baca doa gitu sebelum pakai baju. Emang ada sih doanya, tapi aku nggak pernah tuh. Terus nih ya Riz, kamu jangan sakit hati, katanya. Apa, kataku? Aku lihat kamu tuh di sini kalau habis mandi tuh bukannya ganti baju, malah tiduran di kasur. Nah, setelah Mira mengungkapkan apa yang dia pikirkan gitu ya tentang mimpi aku tuh iya sih ke distract gitu sama omongannya. Oh iya ya, selama ini
karena kosannya saking nyaman gitu, angin datang dari taman itu guys, jadi aku tuh sering abis beres mandi tuh bukannya langsung di baju. Nah ini salah aku ya, jadi langsung aja tidur atau tiduran gitu, terus ketiduran. Itu tuh beberapa kali. Terus jarang nggak jarang juga aku tuh kayak apa, pakai celana yang terlalu minim atau gimana gitu, terus sambil tiduran gitu, boro-boro baca melepas pakaian sama doa pakai pakaian gitu ya, pakai baju, nggak pernah gitu. Tapi kata si Mira bilang gini, ya udah katanya gini, untuk mengantisipasi apapun yang kita nggak tahu ya, itu kan perkara gaib katanya, baca doa aja dulu Riz, katanya takut soalnya. Nah setelah aku sama si Mira kayak mengiyakan gitu ya, oke lah, kalau sekarang kita meskipun kosan ini jauh dari kota horor tapi kita nggak pernah tahu perkara gaib, ya udah setiap aku pakai baju, aku ngelepas baju itu baca doa sampai aku print gitu doanya, terus aku tempel di lemari biar gak lupa gitu guys. Dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu ya nggak ada apa-apa. Cuman ya di hari itu nih ada yang kelewatnya. Di hari itu di pas Mira datang, Mira tuh kan nanya ya, kamu di mimpi diapain? Kata aku kan dijambak gitu, terus dicakar sebelah sini. Kata aku, tahu nggak guys yang lebih gongnya tuh apa? Kata si Mira gini, coba lihat katanya, kamu sakit gak yang ini? Iya sakit kataku, coba dibuka aja diliatin katanya di kaca gitu. Tahu nggak guys, jadi selama 4 hari ini tuh aku tuh bener-bener gak sadar guys, ternyata itu tuh ngebekas. Jadi bekas mimpi itu tuh ada bekasnya, ada 3 cakaran, kayak bekas cakaran gitu panjang dari sini ke belakang, itu kayak 3 jari gitu, tapi tinggal buka nanah. Tahu gak sih guys, kayak guratan gitu garis tapi di dalamnya tuh ada nanah gitu. Nah itu kayak gitu. Astagfirullah, aku sampai lemes banget pas lihat itu. Kok aku nggak ngecek? Kata, padahal kan aku mandi gitu ya, kok nggak ngecek gitu, nggak kerasa. Aku di situ sampai istighfar, sampai merinding. Terus aku telepon juga suami aku, katanya diobatin dulu aja itu ya cepat katanya. Ya udah aku sama si Mira pergi kan ke apotek. Nah pas pergi ke apotek nih ada hal lucu nih di sini. Teh kataku beli salep yang buat luka bakar gitu, yang ada nanahnya. Masih tetehnya lagi main komputer gitu, katanya gini dengan santainya, oh iya luka bakar apa teh? Kataku luka bakar yang ada nanahnya gitu loh teh. Mau beli salapnya aja, obat luarnya aja. Oh luka gimana, ada nanahnya gitu? Iya kataku. Luka bekas apa katanya? Ya aku bingung ya kan, masa aku bilang ya bekas dilabrak orang teh, tapi dalam mimpi kan nggak mungkin dong. Akhirnya aku bingung gitu ya, supaya cepat dikasih obatnya. Aku giniin karena waktu itu aku pakai kemeja ya waktu itu, sama aku diliatin lah lukanya. Tahu nggak sih tetehnya bilang apa? Oh katanya luka knalpot, katanya gitu. Karena emang ada nanahnya guys di dalam tuh 3 jari itu. Aku sama si Mira pengen ngakak tapi ya udahlah, karena si tetehnya bilang gitu kan, kita iyain aja. Iya teh bekas knalpot kataku. Ya kali knalpot masuk sama aku ditanggung gini kayak gini. Knalpot di sini ada 3 gitu goresan. Akhirnya dikasihlah salepnya, terus kita pulanglah ke kosan. Pokoknya itu benar-benar ngakak lah ya. Si teteh apoteknya tuh bilang kalau itu tuh luka bekas knalpot gitu, karena kan dari panas, terus sisa bekas lukanya itu ada nanahnya gitu. Dan itu kerasa emang panas banget guys, waktu aku dicakar dalam itu tuh kerasa panas gitu. Nah udah lah kan kita di kosan aku, Mira juga nginep beberapa hari, jadi aku tuh gak terlalu takut gitu. Nah tapi ternyata mimpi aku itu terjawabnya sesudah aku tuh pindah dari kosan itu guys. Jadi di tahun 2021 aku tuh memutuskan untuk pindah gitu, mau ngontrak rumah dengan suami aku, tapi masih di kota X ini ya, karena aku kan kerjanya emang di kota X ini. Sampai sekarang aku menetap gitu kan. Nah ketika itu aku kedatangan satu orang temanku yang sebut saja dia namanya S lah gitu ya. Nah ketika main ke rumah, dia itu tiba-tiba kayak minta izin gitu, teh aku mau teleponan ya, boleh gitu. Oh iya kataku, silahkan aja kalau mau video call gitu. Akhirnya dia video call lah sama kakak dari pacarnya gitu. Terus dia tuh bilang gini ke aku, si S ini tuh orang pintar loh teh, orang bisa katanya. Aku mau nanya ini soalnya ada yang ngirim gitu ke ibunya atau siapa gitu, aku lupa. Oh katanya, serius itu apa ada yang ngirim ke kamu? Iya katanya, tapi alhamdulillah aku udah istilahnya udah mendingan gitu, udah ketemu buhulnya katanya. Oh iya, aku sama aku nggak terlalu di inilah gitu, ya udah gitu aja lah. Nah tiba-tiba dia tuh kayak ngebalikin kameranya gitu loh guys. Jadi kan lagi video call gini, terus dia balikin kamera otomatis ke aku kan, karena aku tuh lagi berhadapan gitu sama dia. Tiba-tiba si teteh dalam telepon itu tuh bilang katanya gini,
oh ini ya cina katanya, si teteh ini pernah ada yang suka ya katanya. Teteh katanya pernah ada yang suka gitu. Ya yang suka mah banyak, itu kan ada mantan juga katanya, mungkin masih suka gitu kan sama aku tuh salah tanggap gitu. Nah terus si S tuh bilang, enggak teh, bukan manusia katanya, makhluk gaib katanya, pernah ada yang suka katanya. Ya aku tak kaget dong dibilangin kayak gitu, terus aku bilang enggak lah, oh, ada-ada aja gitu kan, ya masa ada gitu makhluk gaib suka gitu. Tapi ini teh, kata kata si teteh yang bisa dalam video call itu bilang gitu katanya. Enggak, kataku, amit-amit nauzubillah min dzalik, kata aku juga udah nikah kok katanya. Terus si teteh itu nyaut katanya, iya Neng itu pernah ada yang suka katanya, tapi karena Neng udah pindah ya dari rumah sebelumnya, ya enggak sekarang mah alhamdulillah enggak ngikutin katanya. Aku di situ kaget dong, ah rumah sebelumnya ada yang suka, barulah aku kalau itu tuh itu yang aku mimpi itu. Nah sontak aku langsung flashback itu ke mimpi itu ya. Di mimpi aku kan dua orang cewek tuh bilang gitu ya, sia ngerebut salaki aing katanya. Terus dia bilang, matak non sia lamun di baju babacaan heula. Aku tuh langsung inget ke situ guys, langsung aku ceritain kan ke si teteh yang lagi video call ini. Terus tetehnya bilang apa, iya itu katanya, kamu tuh kayak pernah diikutin gitu, tapi auranya tuh kayak yang suka gitu ke kamu katanya. Tapi memang katanya si yang dua ini tuh emang udah punya istri gitulah istilahnya, kan mereka juga kan nikah ya kan, beranak juga. Kata aku, berarti yang buaya tuh bukan cuma manusia ya, tapi yang gitu juga. Terus itu tanya, tahu gak sih bilang apa ke aku? Katanya gini, Neng makanya katanya dijaga auratnya, kalau kalau apa-apa tuh baca doa gitu. Kita tuh nggak pernah tahu gitu kalau di sekeliling kita tuh ada yang liatin atau enggak, terus tiba-tiba suka gitu. Nah berarti bener kan dugaan aku sama si Mira itu, berarti kita tuh harus baca doa di mana dan apapun kondisinya gitu. Karena si Tata itu juga ngejelasin katanya, iya Neng katanya, kalau nih misalnya aurat terbuka terus ada nih setan laki-laki ya yang emang bisa suka gitu, terus liatin aurat gitu, mereka tuh bisa suka gitu katanya. Jadi bener guys, yang buaya itu bukan cuma manusia gitu, yang itu juga. Akhirnya kan aku dilabrak sama istri-istrinya kan, bener itu dilabraknya sampai ada lukanya gitu, sampai aku diantar ke apotek sama teman aku juga cerita tuh semuanya sampai ketawa-ketawa gitu karena lucu aja gitu baru kali ini. Tapi aku juga pernah sih denger ya di salah satu podcast, ada juga sama yang kayak aku guys. Jadi dia tuh ditegur gara-gara, kalau dia tuh ditegurnya gara-gara pakai pakaian seksi saat jadi cleaning service. Dan itu yang marah tuh setan perempuannya, karena yang lakinya tuh tergoda gitu. Aduh. Jadi cerita kali ini tuh ada seremnya, ada lucunya gitu. Terus kayak oh ternyata di mereka juga ada gitu ya perselingkuhan, terus labrak-labrakan, lakor-lakor gitu mungkin ada juga ya. Nah ini tuh kayak menjawab gitu pertanyaan aku waktu kecil gitu, kenapa sih Allah itu menyuruh kita tuh baca doa sampai berhubungan intim pun kan ada doanya. Terus ada janji juga dari Allah kalau kita baca doa itu sebelum berhubungan kan akan dijaga gitu kan selamanya dari setan, amin ya rabbal alamin gitu kan, kalau kalau itunya jadi anak gitu kan. Nah berarti kan Allah itu bukan tanpa alasan ya guys nyuruh kita apa melakukan sesuatu, bukan tanpa alasannya. Ini mungkin alasannya salah satunya, kita nggak pernah tahu hal gaib gitu. Tahu-taunya kan aku juga disukai sama yang kayak gitu, terus aku dilabrak gara-gara katanya nggak baca doa dulu sebelum berpakaian gitu kan, lucu banget. Tapi takut tahu guys sih pas di ontrognya. Segitu dulu cerita dari aku, pokoknya jangan lupa subscribe, lonceng, like, dan juga share ya sebanyak-banyaknya biar aku tambah semangat ngupload videonya. Aku juga mau minta maaf nih, aku baru ngupload karena ya ada kesalahan teknis alias HP ku rusak, jadi harus repair dulu dan take video lagi karena yang kemarin-kemarin kehapus gitu, ada musibah sedikit. Tapi nggak apa-apa guys, aku akan terus bersemangat ngupload video, asal kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.